Ya ilahi, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita yang Allah titipkan kitab suci Al-Quran padanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teringat pada sebuah firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setelah kita mendengar firman ini, maka terbesit dua kata penuh makna pada diri kita, yakni dzikrul maut atau mengingat kematian. Seperti yang kita ketahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mati. Karena apa? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Semuanya akan mati dan akan kembali kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang mengingat mati termasuk orang yang sangat mulia. Kita memang tidak mengetahui kapan kematian akan menghampiri. Namun alangkah baiknya jika kita mempersiapkan bekalnya mulai saat ini. Karena supaya apa? Karena supaya ketika daun kehidupan kita telah gugur dan malaikat Israel menghampiri, kita bisa menyambutnya dengan senyum bahagia. Abi Umi, ayah bunda serta anak solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa afinaka qabla fakrika, wa faraqaka qabla suflika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Abi Umi, ayah bunda serta anak solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin kelima hadis tadi, kita mengetahui bahwa masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk gunakanlah waktu kita sebaik mungkin ketika masih ada waktu hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan amalan-amalan yang nanti akan memberatkan pahala kita di akhirat. Lalu bagaimana cara kita untuk mengingat kematian? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa cara yang benar untuk kita mengingat kematian adalah
dengan membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan kita pikirkan hanya kematian. Maka ketika mengingat mati mendominasi dalam hati dan pikiran kita, semua kesenangan hidup tiada arti. Abi Umi, ayah bunda serta anak solih-solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lain yang dapat kita lakukan untuk mengingat kematian adalah dengan mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia atau yang telah mendahului kita. Mungkin yang tahun lalu atau minggu yang lalu masih berpuasa dengan kita, namun saat ini kita hanya bisa mengenang kebaikannya saja. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk memperbaiki diri menjadi beriman dan bertakwa. Bila semua itu telah kita lakukan, insya Allah bila detik ini juga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah siap dengan perbekalan yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesilapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Pergi ke Jakarta menemui Pak Somad, pulang ke Lampung dibelikan oleh-oleh jilbab. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang di akhirat masuk surga tanpa hisab. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.